Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arni dengan NIM H02220002. Kelas Pendidikan Matematika 2022A. Nah, di sini saya akan menganalisis butir soal uraian atau esai. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validasi data dan mencari daya pembeda menggunakan aplikasi Excel. Nah, langkah pertama kita masukkan data hasil analisis soal esai tersebut. Nah, karena di sini saya sudah memiliki data tersebut, langsung saja kita menghitung jumlah atau skor total. Nah, sini saya hapus semua dulu. Saya hapus semua dulu. Nah, untuk mencari skor totalnya kita menggunakan rumus formula sum. Kemudian kita blok dari siswa 1 sampai dari soal 1 sampai soal 10, kemudian kita antar. Nah, langsung saja nilainya muncul. Nah, untuk mempermudah kita atau mempercepat kita untuk mencari semua skor total dari 1 sampai 10 siswa, kita langsung tarik saja ini sampai ke bawah. Nah, otomatis nilainya muncul semua. Nah, selanjutnya kita mau mencari perhitungnya. Kita hapus dulu. Ini. Sini kita menggunakan rumus formula Carol double R seperti ini. Kemudian kita pilih fx. Nah, di sini kita pilih area 1. Lalu kita blok dari soal 1 seperti ini. Kemudian kita pilih lagi area 2. Nah, di area 2 ini kita cuma memilih memblok semua skor totalnya seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, nilainya langsung muncul. Untuk mempermudah kita tinggal tarik ke kanan aja. Ini. Nah, jika nilainya sudah muncul, kita bisa menggunakan 2 angka di belakang koma di sini. Terus di sini R tabelnya saya menggunakan 0,5. Nah, langsung saja kita mencari validasinya. Apakah data ini valid atau tidak? Hapus dulu. Selanjutnya kita akan mencari apakah data ini valid atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan formula if, terus kita masuk di fx, kemudian logika teks. Nah, di sini kita klik C15 lebih besar dari C16. Seperti itu. Kemudian di sini kita tulis V untuk data yang valid dan
T untuk data yang tidak valid. Nah, langsung saja kita pilih oke. Nah, langsung saja di sini nilainya T karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabelnya. Jadi untuk soal 1 di sini tidak valid. Nah, untuk mempermudah kita tinggal tarik aja ke samping. Nah, seperti ini. Nah, langsung muncul. Dan soal kedua itu valid karena nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nah, kemudian kita akan mencari daya pembeda soal tersebut. Nah, di sini, nah, di daya pembeda, datanya itu harus diurutkan, di mana yang urutan paling atas menuju ke paling yang bawah, nilai yang paling bawah. Nah, di sini 27% kelas atas dan di sini kita akan mengambil juga 27% kelas bawah. Nah, jadi 0,27 kita kalikan dengan 10. Ini 10. Maka jadi hasilnya adalah 2,7. Jadi kita maksimalkan saja 3. Sehingga di sini saya mengambil 3 siswa kelas kelompok atas. Jadi untuk mencari rata-rata nilai kelompok kelas atas, kita menggunakan rumus. Sini kita hapus dulu. Hapus. Sini kita hapus dulu. Lainnya. Nah, saja kita cari rata-ratanya. Sini kita menggunakan formula average. Ini. Terus kita blok nilai kelas atas ini. Kemudian nah, nilainya langsung muncul. Kemudian kita tarik saja ke samping seperti ini. Nah, sama pun dengan cara mencari nilai rata-rata kelas bawah. Kita juga menggunakan rumus formula average. Seperti ini. Terus kita blok 3 siswa kelompok bawah, kelas kelompok bawah. Ntar nih. Sini kita tinggal tarik. Nah, sini kita menggunakan 2 angka saja di belakang koma. Kita pilih ini di atas. Nah, jadi kan, nah, untuk mencari daya pembeda soal, di sini rumusnya kita menggunakan nilai rata-rata atas dikurang dengan nilai rata-rata bawah. Jadi dibagi skor maksimal. Jadi C15 dikurang dengan C16 rata-rata bawah terus dibagi dengan skor maksimal. Nah, skor maksimalnya di sini kan 10. Kita klik 10. Seperti ini. C15 dikurang dengan C16 terus dibagi dengan 10. Nah, sudah terlihat kan daya pembedanya seperti ini. Nah, inilah hasil dari daya pembeda soal
di atas. Soal 1 7,43 dan soal 2 ada 7,8 dan soal 3 8,3 sampai seterusnya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menguji reliabilitas dan tingkat kesukaran menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pertama kita masukkan datanya dulu. Sini. Nah, data yang kuambil tadi ini, atau data yang saya ambil ini adalah data yang tadi saya gunakan di aplikasi Excel. Nah, di sini kita masuk di variabel new. Nah, di sini kita tuliskan di 6 soal 1, soal 2, soal 3, sampai soal 10. Karena apa? Sampai soal 10 karena di data saya ambil hanya memiliki 10 soal. Dan jangan lupa kita masukkan skor totalnya. Seperti ini. Kemudian kita masuk di data new. Nah, data yang sudah terinput. Nah, untuk mencari reliabilitasnya, kita masuk analyze, kemudian pilih scale, terus pilih reliability analysis. Nah, seperti ini. Di sini sebenarnya itemnya ini ada di sebelah sini. Cuman sudah tadi saya coba jadi ini. Nah, yang dipindahkan yaitu cuma soal 1 sampai 10. Untuk skor totalnya tidak usah dipindahkan. Langsung saja kita pilih oke. Nah, sini langsung muncul outputnya. Selanjutnya, saya akan menguji tingkat kesukaran soal. Nah, pertama kita juga pilih analyze, kemudian pilih descriptive statistik, dan kemudian pilih frekuensi. Nah, di sini yang dipindahkan hanya soal 2 sampai soal 10. Kenapa saya tidak pindahkan soal nomor 1? Karena soal nomor 1 tadi kan tidak valid. Jadi cuma nomor 2 sampai 10. Lalu kita pilih statistik, kemudian kita centangin. Nah, kemudian continue, terus klik OK. Nah, sini outputnya sudah terlihat. Nih, statistik, frekuensi tabel soal 2, soal 3, sampai soal 10. Jadi, itulah tadi cara menguji reliabilitas dan untuk mencari kesukaran soal juga, tingkat kesukaran soal juga. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.